Us. Even if you Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang usaha pimpinan kartel narkoboy yang selalu gagal melenyapkan seorang mantan polisi yang mencebloskannya ke penjara. Oke, sebelum mulai kita intro dulu. Di awal film kita diperlihatkan di perbatasan Amerika Meksiko tinggallah seorang pria bernama David. Setiap bangun tidur di pagi hari dia mengawali rutinitasnya dengan berolahraga serta berlatih. Dia pun menyadari kalau setiap berlatih ada seorang remaja bernama Oscar secara diam-diam meniru jurusnya. Film berlanjut seperti biasa, si David menyiapkan peralatan berlatihnya dan tak jauh dari tempatnya si Oscar sudah siap hingga dia terkejut melihat si David tiba-tiba muncul di sampingnya. Melihat semangatnya, si David memutuskan melatih si Oscar sampai mahir dan kuat. Singkat cerita, pada suatu hari saat latihan, si Oscar melihat kedatangan abangnya yang bernama Hector. Dia pun merasa senang kalau si Hector sudah bebas dari penjara. Setelah melepas rindu, si Hector melihat kehadiran si David. Dia pun bertanya kepada si Oscar siapa si David. Mendengar itu, si Oscar memberitahu kalau si David adalah pelatihnya. Tapi si Hector tidak mempercayainya karena menurut penilaiannya si David seorang polisi. Melihat abangnya ingin mencari ribut, si Oscar pun mengajaknya pulang. Malam harinya si Hector merayakan kebebasannya bersama anggota gengnya. Di sini si Oscar merasa tertarik saat si Hector mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan pergi bertaruh pada pertarungan bawah tanah. Film berlanjut, si Oscar serta yang lainnya saat ini sedang menonton pertarungan bawah tanah. Dia pun penasaran ingin mempraktekkan ilmu bela diri yang dipelajarinya belakangan ini, dan dia memutuskan naik ring menantang juara bertahan di tempat tersebut, dan dengan gampang dia melumpuhkan lawannya. Melihat itu si Hector hanya melongo, tapi dia tidak menyadari ada seorang penonton yang merekam pertarungan mereka lalu menguploadnya ke YouTube. Besok harinya di lapangan golf, seorang pria bernama John menerima telepon dari anggotanya lalu menyarankannya menonton video pertarungan si Oscar. Film berlanjut, si John menemui bosnya yang bernama Sonny, di mana si Sonny ini adalah seorang bandar narkoboy. Begitu bertemu, si John langsung menunjukkan video pertarungan si Oscar. Dia pun mengenali teknik bertarung yang digunakan si Oscar. Hanya si David yang menguasainya. Setelah itu dia memberi perintah kepada si John untuk menyewa pembunuh bayaran yang mempunyai julukan si Kembar. Di sini kita belum tahu ada hubungan apa antara si Sonny dengan si David sampai dia memberi perintah seperti itu. Film berlanjut, si David merepetisi Oscar karena membawa rombongan si Hector ke rumahnya. Melihat gurunya marah, si Oscar pun minta maaf. Di sini si Hector mengutarakan kalau maksud kedatangan mereka adalah meminta si David melatih si Oscar karena si Oscar ingin bertarung secara profesional. Mendengar itu, si David langsung menolaknya lalu menyuruh mereka pergi walau si Hector berjanji akan membayar mahal. Karena si David menolak tawarannya, si Hector mendaftarkan si Oscar di sebuah sasana tinju. Sambil menunggu si Hector mengisi formulir pendaftaran, si Oscar ngobrol dengan putri pemilik sasana yang bernama Maria.
Di sini si Maria memujinya setelah menonton video pertarungan si Oscar. Hingga tak lama kemudian dua orang pria masuk yang baru kita tahu mereka itu adalah si kembar, lalu bertanya pada si Oscar di mana alamat si David. Tapi si Oscar mengaku tidak kenal, walau salah satu dari mereka menunjukkan foto si David kepadanya. Setelah kedua pria itu pergi, si Hector mengutarakan kecurigaannya kalau kedua pria tadi adalah pembunuh bayaran. Mendengar itu si Oscar mengajak mereka untuk memberitahu si David. Awalnya si Hector menolak ikut campur, tapi setelah si Oscar menceritakan kebaikan si David padanya, dengan terpaksa si Hector pun mau mengantarkannya dan menyarankan supaya mengajak si Maria. Singkat cerita, mereka tiba di depan rumah si David. Setelah melihat muka si David yang tidak bersahabat, di sini si Maria mengenalkan dirinya, lalu meminta izin kalau ada hal penting yang ingin disampaikan si Oscar. Setelah mendapat izin, dengan takut-takut si Oscar mendekat lalu menceritakan tentang kedua pria tadi yang mencari si David. Mendengar ciri-ciri orang yang mencarinya, si David lalu bertanya apakah mereka dari Sasana langsung ke sini, dan si Oscar pun mengiyakannya. Dengan buru-buru si David menyuruh mereka masuk ke rumahnya, hingga tak lama kemudian mereka ditembaki dan dua orang anggota si Hector tewas di tempat. Di dalam rumah, akhirnya si David cerita tentang masa lalunya, di mana dulunya dia seorang polisi yang berhasil menjebloskan bandar narkoboy ke penjara, yaitu si Sony. Dan kedua pria di luar adalah tentara bayaran yang disuruh si Sony melenyapkannya. Selesai menceritakan masa lalunya, si David keluar lewat pintu rahasia dan berhasil melenyapkan kedua pria tersebut. Setelah kedua pria tersebut dikirim ke alam lain, si David menyuruh dan mengantar mereka bertiga pergi lewat terowongan yang ada di bawah rumahnya, karena kemungkinan besar anggota si Sony akan mengincar mereka. Malam harinya rumah si David diserang anggota si Sony yang menyamar sebagai polisi, tapi dengan gampang si David mengirim mereka ke alam lain. Besok paginya si Hector serta anggotanya kembali mendatangi rumah si David, tapi si David sudah tidak di tempat lagi. Sedangkan di penjara si John menemui si Sony lalu menceritakan tentang kegagalan anggota mereka melenyapkan si David. Mendengar itu si Sony kembali memberi perintah supaya tetap memburu si David, bila perlu kerjasama dengan pimpinan kartel yang bernama Van Dels. Film berlanjut, si Hector menceritakan kepada si Oscar kalau rumah si David sudah kosong dan tidak ada lagi mayat yang menyerang mereka. Dia pun menyarankan si Oscar melupakannya dan fokus berlatih saja kalau ingin mengikuti kompetisi. Setelah itu mereka pun berpisah. Sore harinya si Hector disergap anggota si Sony lalu dibawa pergi. Di tengah hutan dia diinterogasi tentang keberadaan si David, tapi si Hector tetap menjawab kalau dia tidak tahu. Saat dia ingin dieksekusi, tiba-tiba si David muncul lalu mengirim semua penculiknya ke alam lain. Setelah itu si David kembali ke lokasi si Hector lalu membebaskannya dan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di depan rumah si David, sekelompok pria memakai seragam polisi berhasil membawa si Oscar dan si Maria. Setelah salah seorang pria bernama Eric mengakui sebagai teman lama si David. Di perjalanan si Oscar mulai curiga
karena jalan yang mereka lalui bukan menuju ke kota. Dia pun bertanya kepada si Erik kemana tujuan mereka saat ini. Si Erik hanya menjawab kalau itu rahasia. Mendengar itu si Oscar mulai menyadari ada yang tidak beres. Lalu secara diam-diam dia menelepon si Hector. Dia pun menceritakan kalau saat ini seorang polisi bernama Erik membawa mereka. Begitu mendengar nama Erik disebut si Hector, si David langsung meminta HP-nya. Dia pun menyuruh si Oscar supaya tidak mempercayai si Erik. Tapi dia justru kaget saat si Oscar memberitahu kalau mereka saat ini sedang berada di mobil si Erik. Menyadari si Oscar dan si Maria masuk jebakan, si David menyuruh si Oscar untuk men-share lokasinya. Tapi belum sempat si Oscar mengirimnya karena aksinya ketahuan si Erik yang langsung membuang HP-nya. Di tengah jalan si Oscar pura-pura mau muntah. Melihat itu si Erik menyuruhnya turun dari mobil. Saat di luar si Oscar melihat kode wilayah tersebut lalu menghafalnya. Singkat cerita, si Oscar tiba di markas kartel Narkoboy. Sedangkan di dalam si John mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kartel bernama Vanders atas bantuannya. Hingga tak lama kemudian si Erik membawa si Oscar ke dalam lalu memberitahu si Vanders kalau si Oscar adalah murid si David. Setelah itu si Erik menyuruh si Oscar menelepon si Hector karena dia yakin saat ini si David sedang bersamanya. Sedangkan di tempat lain si David dan si Hector sedang mengatur strategi membebaskan si Oscar bersama anggotanya. Kembali ke tempat di mana si Oscar mengirim pesan berisi kode wilayah yang dihafalnya sebelumnya menggunakan HP si Erik. Melihat pesan yang dikirim, si Erik bertanya apa maksud angka-angka tersebut dan si Oscar menjawab kalau itu adalah kode biar abangnya tahu kalau yang mengirim pesan tersebut adalah dirinya. Di tempat lain si Hector menerima pesan yang dikirim si Oscar. Dia pun merasa bingung dengan angka-angka tersebut lalu menunjukkannya kepada si David dan si David langsung tahu kalau itu adalah sebuah kode wilayah. Dia pun menyuruh si Hector supaya tidak membalas pesan tersebut karena dia yakin pengirimnya adalah si Oscar. Singkat cerita, si Vanders menyuruh anggotanya membawa si Oscar ke ruangan di mana si Maria disekap. Sedangkan di luar markas, rekan-rekan si Hector baru tiba hingga terjadilah baku tembak. Dan tak lama kemudian, si David serta si Hector juga tiba. Mereka pun berhasil mengirim si Vanders serta anggotanya ke alam lain. Sedangkan si John justru dihabisi si Vanders sebelumnya karena menyeretnya ke masalah ini. That's good enough. I already called the... See Scarface? Akhir cerita, si David serta anggota si Hector menemui si Sonny di penjara dengan menyamar sebagai anggota polisi. Dia pun mengejek si Sonny yang tidak berhasil membunuhnya dan film pun selesai.